Hai semuanya, kembali bertemu lagi bersama saya Mue di channel YouTube saya Mue and His Project. Dan kali ini ya saya akan membagikan perjalanan saya traveling ke negara Sakura ya di negara Jepang, dan ini merupakan kali pertama saya pergi ke negara Jepang seorang diri. Sabtu pagi saya bergegas berangkat ke Bandara Internasional Juanda yang ada di kota Surabaya. Dan kali ini saya akan terbang ke negara Jepang menggunakan maskapai Cathay Pacific, di mana nanti saya akan transit ke negara Hong Kong terlebih dahulu, kemudian lanjut ke negara Jepang. Untuk Bandara Juanda itu sendiri sekarang sudah terpantau sangat-sangat ramai sekali, sudah banyak orang yang ada di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya. Selesai urusan check-in dan juga bagasi dan juga imigrasi, saya sudah berada di ruang tunggu keberangkatan, dan ini adalah armada yang akan saya naikin, Cathay Pacific, ya merupakan maskapai dari Hong Kong. Terakhir saya menggunakan maskapai ini pada awal tahun 2020, dan sekarang saya naik Cathay Pacific lagi, dan ternyata bangkunya sudah diperbaharui. Dan untuk konfigurasi kursi masih sama 242. Oke, mari kita terbang ke negara Hong Kong terlebih dahulu. Ya, ini adalah makanan yang disediakan oleh Cathay Pacific. Ya, kurang lebih seperti inilah jenis-jenis makanan yang diberikan. Dari segi rasa, menurut saya kalau penerbangan dari Surabaya ke Hong Kong masih ada rasanya, ya. Dan ini adalah in-flight entertainment-nya, dan menurut saya saat itu in-flight entertainment-nya tidak berjalan dengan baik karena beberapa kali sering hang. Ya, setelah kurang lebih 4 jam perjalanan dari Surabaya ke kota Hong Kong, akhirnya saya sudah tiba di Hong Kong, dan saya harus transit kurang lebih sekitar 11 jam, dan saya mencoba untuk keluar dari imigrasi, apakah diperbolehkan? Mari kita coba. Dan ternyata diperbolehkan. Jadi saya ada waktu untuk pergi ke pusat kota dari Hong Kong itu sendiri, ya. Untuk menuju ke pusat kota saya menggunakan armada bus, dan saya menggunakan bus nomor A21 karena saya tidak membawa kartu Octopus. Jadi untuk kali ini saya pergi ke pusat kota naik bus dengan membayar dengan uang cash. Nah, sebatas informasi saja, kalau kita membayar pakai uang cash di publik transportasi Hong Kong, terutama busnya, tidak akan diberikan kembalian. Jadi sebaiknya teman-teman harus menyiapkan uang pas saja. Nah, ini saya sudah berada di dalam bus A21 dan akan menuju ke pusat kota. Dan kali ini saya berkunjung ke daerah Tsim Sha Tsui. Dan inilah pemandangan dalam bus sepanjang perjalanan saya menuju daerah Tsim Sha Tsui. Oke, karena perut sudah cukup lapar, saya langsung menuju ke sebuah tempat makan dan bergegas untuk menyantap makanan yang sangat lezat ini. Dan sebatas informasi, ini bukan yang halal ya. Nah, inilah makanan saya pada siang itu. Ya, kurang lebih seperti ini, dan untuk rasa cukup menyenangkan. Karena waktu transit saya yang masih panjang, jadi saya memutuskan untuk mengelilingi daerah Victoria Harbour ya. Di sinilah saya menghabiskan waktu sambil menunggu waktu boarding datang. Ya. Ya, hari sudah menjelang malam ya, dan eh, pengunjung pun juga semakin ramai, dan ini adalah salah satu rooftop yang ada di Harbourland. Harbourland itu salah satu pusat perbelanjaan yang ada di daerah Tsim Sha Tsui, di daerah Victoria Harbour.
Dan ini adalah pemandangan pada saat malam hari. Banyak sekali permainan lampu-lampu yang disediakan pada bangunan-bangunan yang ada di daerah ini. Oke, karena jam penerbangan saya menuju Jepang sudah dekat, saya memutuskan untuk segera kembali ke bandara. Untuk menuju Bandara Internasional Hong Kong itu sendiri, kembali saya menggunakan armada bus A21 dari area Tsim Sha Tsui menuju ke Bandara Internasional Hong Kong. Nah, jadi teman-teman harus cari halte yang ada petunjuk bis A21 seperti ini ya, yang akan mengantar kita menuju ke bandara. Oke, saya sudah berada di bis A21 dan segera menuju ke Bandara Internasional Hong Kong. Nah, sudah tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Karena saya sudah mengantongi boarding pass waktu saya check-in di Surabaya, jadi di bandara ini saya tidak perlu check-in kembali. Jadi saya langsung saja bergegas menuju ke imigrasi dan menuju ke ruang tunggu untuk menunggu penerbangan saya ke negara Jepang. Oke, karena masih ada waktu, saya memutuskan untuk makan malam sebentar ya, dan saya makan malam di tempat ini ya, seperti food court lah ya. Dan ini adalah menu yang saya pilih, terpaksa saya pilih karena pada saat itu yang buka hanya tempat ini saja. Nah, seperti inilah makan malam saya pada saat itu ya, bihun dengan beberapa kondimen seafood ya. Rasanya enak dan porsi juga sangat besar dan cukup mengenyangkan. Oke, sekarang waktunya masuk ke pesawat dan antrian cukup panjang. Kembali saya menggunakan Cathay Pacific ya, dan kali ini konfigurasinya adalah 333 dan seperti inilah bentuknya. Dan untuk kali ini saya mendapatkan selimut ya, atau mungkin karena penerbangannya malam hari jadi kita diberikan selimut. Untuk in-flight entertainment-nya kali ini cukup lancar ya, tidak ada error sama sekali. Nah, mari kita terbang menuju negara Jepang. Nah, ini yang sedikit kaget karena makanan yang diberikan menurut saya sangat sederhana sekali ya, atau mungkin karena penerbangan malam atau bagaimana saya tidak tahu, tapi inilah makanannya, hanya roti ya. Nah, marilah kita nikmati perjalanan menuju negara Jepang. Nah, baiklah, pagi-pagi sekali akhirnya kita sudah mendarat di negara Jepang di Bandara Internasional Narita, Jepang. Oke, kita keluar dari pesawat dan kita selesaikan urusan imigrasinya sejenak. Oke, jadi sebelum terbang ke negara Jepang, saya sudah mengisi form pada website Japan Web. Jadi itu adalah form keimigrasian dan juga custom untuk menghemat waktu saya selama saya tiba di imigrasi Narita Airport. Oke, setelah urusan imigrasi dan bagasi selesai, saya bergegas untuk mencari konternya JR ya, atau perusahaan penyedia layanan kereta yang ada di Jepang. Nah, untuk kali ini saya menggunakan JR HAP atau Hokuriku Arch Pass, jadi bukan yang JR Pass.
ya. Ini adalah merupakan JR regional. Oke, setelah aktivasi JR saya sudah selesai, saya segera menuju ke platform Narita Express yang akan membawa saya ke daerah Tokyo, ya. Jadi untuk yang kali ini saya akan menuju ke Tokyo terlebih dahulu, hanya sebatas transit. Nah, inilah penampakan interior dari Narita Express itu sendiri. Nah, jadi saya hanya menuju Tokyo untuk transit sebelum saya melanjutkan perjalanan menuju ke Osaka. Oke, karena tiket promo yang saya dapatkan pulang perginya melalui Tokyo, jadi sedangkan rute saya panjang sekali, untuk kali ini setelah dari Tokyo saya lanjutkan langsung saja ke Osaka, ya. Dari Osaka kemudian nanti terakhir akan kembali ke Tokyo lagi. Nah, karena JR yang saya pakai hanyalah JR regional, bukan JR nasional, ada beberapa kereta yang tidak mengcover perjalanan saya menuju Osaka. Jadi saya harus transit ke beberapa daerah dulu sebelum menuju Osaka. Nah, untuk menuju ke beberapa daerah saya harus reservasi tiket Shinkansen saya. Nah, ini adalah Ekibento, ya, salah satu tempat belanja makanan, ya, yang dibentuk dalam kotak seperti ini, ya, yang bisa kita makan selama perjalanan menuju Osaka. Nah, ini adalah penampakan dari Shinkansen Kagayaki yang akan membawa saya dari Tokyo menuju ke daerah Kanazawa. Nah, seperti inilah penampakannya, ya. Dan ini adalah Ekibento yang sudah saya beli sebelumnya. Seperti inilah penampakan dari Ekibento yang sudah saya beli. Ya, isinya seperti ini dan harganya juga menurut saya cukup terjangkau. Untuk rasa juga tidak mengecewakan. Oke, saya sudah sampai di Kanazawa dan sekarang melanjutkan rute menuju ke Shin Osaka, ya, di daerah Osaka menggunakan kereta api Thunderbird. Nah, ini adalah kereta Thunderbird yang akan membawa saya dari Kanazawa menuju Shin Osaka. Perjalanan dari Kanazawa menuju Shin Osaka kurang lebih akan memakan waktu sekitar 3 jam, ya. Jadi inilah sedikit pemandangan dari jendela tempat duduk saya. Dan inilah negara Jepang. Nah, karena waktunya masih panjang, jadi tadi saya sudah membeli 2 Ekibento. Dan ini adalah bento kedua yang saya konsumsi pada hari itu. Seperti inilah bentuknya. Nah, dari segi penampilan memang sangat cantik sekali. Untuk segi rasa juga enak sekali. Dan saya terpuaskan. Oke, akhirnya tiba sudah di stasiun Shin Osaka dan saya segera saja menuju ke hotel saya. Dan untuk menuju ke hotel saya, kita harus keluar melalui pintu East Exit atau pintu keluar bagian timur, dan kemudian berjalan kaki. Tidak cukup jauh, ya, hanya sekitar kurang lebih berjalan kaki 3 menit saja, dan akan bertemulah hotel yang akan saya tempati 3 hari ke depan.
Dan inilah hotel yang akan saya tinggali, adalah Meitetsu Inn ya. Ini tidak jauh dari stasiun Shin Osaka, dan di bawahnya ada Lawson atau toko serbada. Nah, ini kalau kita menginap di sini, kita akan dapat amenities seperti ini, dan ini free of charge, dan kita bisa ngambil seberapa pun banyaknya, terserah. Dan ini adalah kamar yang akan saya tempati. Ya, mari kita lihat seperti apakah di dalam ruangannya. Inilah ruangannya. Nah, memang hotel di Jepang tidak terlalu besar ya jika dibandingkan dengan hotel-hotel yang ada di Indonesia. Ruangannya tidak cukup besar, tapi menurut saya sudah cukup nyaman sekali untuk ditidurin. Nah, inilah penampakannya. Ya, kamar mandinya pun juga tidak terlalu besar. Nah, inilah kamar saya. Oke, sedikit review dari hotel yang saya tinggali hari ini di Meitetsu Shin Osaka ya. Yang pasti kita dapat 2 complimentary mineral water, terus di sini ada kulkasnya. Nah, ini adalah kamar mandinya, memang tidak terlalu besar ya. Kamarnya pun juga sebenarnya tidak terlalu besar. Ada mini bathtub ya, bisa buat berendam di sini ya. Terus ini ada sabun, sampo dan lain-lain. Nah, kamarnya juga tidak terlalu besar. Kita dapat semacam apa ya, piyama ya. Kemudian ada televisi. Nah, yang menarik adalah tadi di lobi ada semacam buffet gitu ya, isinya itu amenities ya. Dan ini feel free, kita mau ngambil berapa aja boleh-boleh aja ya. Bahkan di lobi tadi juga ada minuman kopi dan teh yang gratis, bisa kita nikmati kapanpun kita selama menginap ada di sini. Oke, sekian dulu review dari hotel yang saya tempati hari ini ya di Meitetsu Shin Osaka, Jepang. Thank you. Dan ini adalah cara penggunaan toiletnya ya. Jadi kalau ingin berbilas ya, mau pakai bidet bisa tekan yang ini ya. Kalau mau yang agak airnya agak banyak, tekan yang shower ya. Kalau untuk berhenti, tekan yang stop. Nah, kemudian untuk kekuatan tekanan airnya bisa dikurangi dan juga bisa tambahin, tinggal tekan tombol yang ini aja ya. Untuk flush ada di tombol yang ini. Oke, mari kita coba. Langsung saja saya mencari makan malam ke area Dotonbori, dan untuk menuju ke sana saya harus naik kereta menuju stasiun JR Namba. Nah, ini adalah kereta Haruka yang akan saya naikin menuju ke JR Namba. Dan karena ini sebenarnya adalah kereta Shinkansen dan harus reservasi terlebih dahulu untuk tempat duduknya, tapi ada beberapa gerbong yang bisa ditempati yang tidak perlu melakukan reservasi. Nah, inilah salah satu perjalanan saya dari kereta Haruka untuk menuju ke area Dotonbori di JR Namba. Nah, ini saya masih harus transit ya di stasiun Osaka, kemudian naik kereta lokal menuju ke stasiun JR Namba. Dan ini adalah kereta yang akan saya naiki untuk menuju ke stasiun JR Namba. Sesampainya di stasiun JR Namba, saya tinggal jalan kaki saja menuju Namba Walk ya, untuk menuju ke area Dotonbori. Nah, jadi sudah nanti di stasiun banyak sekali petunjuknya untuk menuju ke area sana. Nah, ini adalah area Dotonbori ya. Jadi di sini biasanya ramainya saat malam ya, karena memang di sini terkenal untuk wisata kuliner malamnya. Dan ini adalah poster Glicomen yang sangat terkenal sekali, dan ternyata seperti inilah penampakan dari posternya yang sangat-sangat banyak sekali orang mengantri untuk berfoto dengan latar belakang Bapak Glicomen ini. Oke, ini adalah salah satu sudut daerah kota, bukan kota ya, daerah distrik kali ya, Dotonbori. Dan di sini memang ramainya saat malam hari saja ya. Sebenarnya hari biasa pun juga ramai, tapi lebih ramai lagi saat malam hari.
Nah, di daerah sini saya hanya untuk mau makan malam saja ya, dan sambil snacking lah ya, beli snack kecil-kecilan. Dan snack yang saya beli saat itu hanya takoyaki saja, dan rasanya juga oke, lumayan enak. Untuk makan malam saya tidak terlalu memilih harus ke restoran mana saja yang bisa saya lalui, saya pilih, dan ini adalah pilihan saya, ramen. Saat itu antrean cukup panjang, dan setelah makanannya sudah datang, rasanya ternyata oke, rasanya enak sekali, dan porsinya juga sangat besar sekali. Jadi malam hari itu saya sangat terpuaskan dan perut saya kenyang sekali. Oke, waktunya kembali ke hotel ya, kembali menuju ke stasiun Shin Osaka dan menuju hotel untuk beristirahat. Dan karena besoknya saya akan berkeliling untuk menikmati kota Osaka. Oke, masuk hari ketiga masih di kota Osaka. Untuk perjalanan selanjutnya saya akan menuju ke Osaka Castle ya. Untuk menuju ke Osaka Castle saya harus turun di stasiun Osaka Jokoen. Ya, dari stasiun Osaka Jokoen untuk menuju ke Osaka Castle kurang lebih kita harus berjalan kaki sepanjang sekitar 1,5 km, dan di sepanjang jalan untuk menuju ke Osaka Castle banyak beberapa restoran dan juga toko-toko souvenir yang bisa kalian kunjungi. Nah, dan ini adalah gambaran rute menuju Osaka Castle yang bisa kalian lalui ya. Untuk petunjuknya menuju ke Osaka Castle sudah sangat jelas sekali, jadi kalian tidak usah khawatir untuk tersesat. Nah, bangunan dari Osaka Castle sudah nampak dari kejauhan, dan seperti apakah bangunannya jika dilihat dari dekat? Kita lanjut saja ke video berikutnya. Oke, ini adalah penampakan dari Osaka Castle jika dilihat lebih dekat. Untuk berada di lokasi sekitar Osaka Castle, kita tidak perlu membayar apapun. Tapi kalau kita ingin masuk ke dalam Osaka Castle itu sendiri, kita harus membayar ya, dengan antrian yang cukup panjang. Biaya untuk masuk ke dalam Osaka Castle sekitar 600 yen per orangnya. Nah, inilah gambaran antrian saat itu. Setelah mengantri panjang, akhirnya saya sudah berada di dalam Osaka Castle. Untuk di dalamnya seperti museum ya, jadi banyak miniatur tentang sejarah Jepang pada zaman dahulu, terutama sejarah pada daerah Osaka itu sendiri. Nah, ini adalah lantai paling atas dari Osaka Castle itu sendiri, dan seperti observatorium deck, di sini kita bisa melihat kota Osaka dari ketinggian. Seperti inilah kurang lebih pemandangannya. Cukup bagus, bukan? Oke, setelah seharian berada di daerah Osaka Castle, saya memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu, dan ini adalah menu makan siang saya saat itu. Dan ini restoran ini berada di daerah atau area saat saya kembali menuju ke stasiun Osaka Jokoen. Untuk menutup trip hari itu, saya random sekali dan saya bertemu dengan kuil yang satu ini. Ini adalah Shitennoji Temple ya, dan saya sedikit agak lupa saya berhentinya di stasiun mana. Yang penting sekarang saat itu saya random sekali, dan seperti inilah penampakan dari Shitennoji Temple. Area yang cukup luas, namun saya tidak masuk ke arah dalam karena memang saat itu sedang hujan deras. Nah, seperti inilah kurang lebih penampilan dari Shitennoji Temple.
Dan ini adalah penutup hari saya, dan saya akan berlanjut ke hari keempat untuk trip hari keempat, dan seterusnya kita akan ketemu lagi di video yang part kedua dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk menyaksikan video saya pada part 1 ini, dan selamat berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.